kembali lagi dengan saya Ulan. Selamat datang lagi untuk kami. Teman-teman Pak Jokowi sendiri waktu kuliah sudah menyatakan kalau ijazah Pak Jokowi asli. Tapi Egy Sujana dan kawan-kawan masih bersikeras kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Ini sepertinya kurang kerjaan ya mereka sampai-sampai isu lama malah diangkat kembali. Lebih lengkapnya kita simak saja langsung video berikut ini. Pak, kemarin ijazahnya kembali diungkit, Pak. Ijazahnya kembali diungkit karena fonnya yang dinilai belum ada di masa itu. Ya itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan. Ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan, ya kan? Temen juga banyak sekali yang menyampaikan. Jadi menanggapi itu terulang terus gimana, Pak? Apa sudah bosan? Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan sih. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan, yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Dan sudah disidangkan sampai tingkat pengadilan tinggi. Dua-dua sidang itu membuktikan tidak adanya ijazah palsu atau tidak dimilikinya ijazah oleh Jokowi. Karena tidak diperlihatkan di persidangan. Jadi yang terbukti tidak adanya ijazah palsu. Iya begitu. Berarti dia punya ijazah dong. Yang terbukti tidak membawa ijazah asli. Oh ya. Nah, oke. Ini mesti jelas nih. Hukumnya harus jelas. Silakan berkomentar. Satu, apa yang disebut ijazah? Ijazah tuh sekarang udah nggak begitu penting sebenarnya kan? Karena orang yang dilihat adalah ekspertisnya, bukan ijazahnya. Zaman dulu itu penting. Karena orang melihat seolah-olah ijazah itu ukuran rasionalitas orang, kemampuan orang. Tapi sekarang udah nggak begitu penting. Jadi pertanyaannya kalau menggugat, relevansi kepentingannya masih ada nggak? Itu kan. Itu satu. Tapi yang kedua yang saya tahu, dasar gugatan itu bukan soal pentingan itunya. Semua syarat untuk menjadi pejabat negara itu, lo bisa tebak nih arah gugatan ini. Itu memerlukan alat konfirmasi, bukan hanya bukti diri berupa KTP, tapi juga sejauh mana jenjang pendidikannya. Karena itu dijadikan syarat kan. Itu kan syarat menjadi pejabat negara biasanya kan jenjang pendidikan kan. Yeah. Nah itu artinya sebenarnya gugatan ini sasarannya ingin mendorong ya, apakah jabatan-jabatan yang diemban seseorang yang ijazahnya dipersoalkan itu justified atau tidak. Dan itu artinya ujungnya legalitasnya punya apa enggak. Dan itu bisa mendekonstruksi seluruh periode kepemimpinan seseorang yang ijazahnya diduga palsu. Begitu kan kira-kira ujungnya? Betul. Terus apa yang ending yang di kok endingnya menurut versi Anda? Oh. Saya pikir ini kesempatan emas bagi pengadilan untuk membuktikan apakah memang ijazah itu ada atau tidak. Iya betul. Satu itu. Kalau udah ada baru kemudian kan pertanyaannya palsu atau tidak sangat tergantung dari ada tidaknya ijazah gitu. Kalau nggak ada ijazah, terus kita mau bilang palsu aja bukan palsu, emang nggak punya ijazah. Tapi gitu. Sampai detik ini sudah 30 orang saksi. 3 dari kita ahli, satunya Rocky Gerung, Profesor Aceng, sama Dr. Taufik, ahli pidana. Dari mereka 27 orang. 5 ahli, selebihnya biasa, teman SD, teman SMP. Sobat Egy, pertanyaan sederhana. Kalau ahli kan ngomong soal pendapat keahliannya. Ijazah itu ngomong soal peristiwa, Bos. Betul. Ini ada nggak nih barang itu? Makanya saya bagi-bagi. Ada yang ahli, ada yang fakta. Nah, fakta menunjukkan tidak ada yang pernah lihat ijazah aslinya. Tidak ada yang pernah. Satupun dari SD, SMP, SMA. Ya. Ini yang menarik sebenarnya gini. Kan kalau alul azas di hukum perdata tuh kan gini, siapa mendalilkan dia membuktikan. Itu perdata. Iya. Ini pidana, Bos, yang di Solo. Enggak. Kalau gugatan lu sekarang lu jangan bilang. Iya. Gugatan lu kan perdata. Maka saya ingin buktikannya hasil dari sidang perdata pidana. Orang itu kena nggak dihukum nggak Bambang Tri? Dihukum sekarang. 4 tahun. Oke. Kalau begitu ini ya memaksakan narasumber yang nggak ngikutin kasus. Nggak apa-apa. Ini disinilah objektivitas. Ini objektif banget. Nggak apa-apa, bagus. Saya menduga sebenarnya argumen yang mau dibangun oleh Egy itu adalah satu. Ini siapa dulu orangnya, kita membahas diskusi siapa ini orangnya? Lu yang lu gugat siapa? Jokowi lah. Oh Jokowi presiden sekarang. Iya. Oh, harus jelas dong namanya. Saya dulu, karena saya ngikutin kasusnya. Oke. Saya tutup. Ini kan udah mau jalan. Jadi gini, Bos.
Jadi dalam pandangan saya, Egy dengan sangat cerdas mau menggunakan proses pidana itu untuk membuktikan sebagai alat dalilnya, bukti. ya kan? Dan yang mau dipakai itu adalah keterangan saksi di muka persidangan. Fakta-fakta persidangan pidana. Fakta-fakta persidangan Betul. di bawah sumpah. Ya, di bawah sumpah, ya. Ya kan? Nah, kalau ini bisa dipakai dan diakui, maka itu menjadi menarik. Tapi lagi-lagi sebenarnya ini bukan soal kecerdasan hakim. Mau nggak hakim memeriksa itu? Iya. Itu aja sih sebenarnya. Egy, terima kasih ya. Ya, Selamat sama-sama. berjuang. Sukses untuk di tempat kerjanya. Aku kasih ke siapa nih? Mas Bambang mau pergi, kita persilakan. Coba Assalamualaikum Pak Refli warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang sepertinya sudah muak ya sampai pergi dari forum diskusi. Mungkin dalam hatinya merasa membahas sesuatu yang tidak penting dan membuang-buang waktu. Padahal sama-sama anak abah, tapi mereka tidak sepemikiran. Ternyata ada juga ya anak abah yang rasional, teman-teman. Keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, Angkatan 1980, datang dengan membawa ijazah yang mirip dengan ijazah milik Presiden Joko Widodo. Mereka mengatakan, ijazah Jokowi adalah asli dan serupa dengan para alumni Fakultas Kehutanan UGM yang lulus pada tahun 1985. Rekan kuliah Jokowi berharap tidak ada lagi kabar bohong yang berkembang di media sosial seputar ijazah program S1 Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi. Ini adalah tuduhan yang dungu, bodoh, dan tidak keruan. Yang saya maksud adalah soal tuduhan ijazah palsu Jokowi dari UGM. Tuduhan bahwa sebenarnya Jokowi tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan UGM adalah tuduhan yang bodoh secara absolut. Dan yang kembali mengangkat tuduhan ini adalah seorang dosen dari Universitas Mataram. Namanya Rismon Hasiholan Sianipar. Dia itu lulusan Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik UGM. Dan gara-gara omongannya, bergelombanglah datang kembali tuduhan yang mengada-ada itu. Rismon ceritanya berusaha membongkar kebohongan Jokowi dengan menunjukkan bahwa lembar pengesahan dan sampul skripsi Jokowi menggunakan font Times New Roman yang menurutnya belum ada di era tahun 80-an hingga 90-an. Jokowi kan lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada 1985. Jadi tidak mungkinlah, kata Rismon, skripsi Jokowi itu benar-benar dibuat tahun 1985. Rismon meyakini bahwa ijazah S1 Kehutanan Jokowi pada 1985 adalah palsu. 100 miliar % palsu, katanya. Rismon meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu berdasarkan dua aspek, yakni font dan nomor seri ijazah. Menurut dia, penggunaan font Times New Roman dalam ijazah itu janggal, sebab menurut dia jenis huruf itu tidak mungkin sudah ada pada tanggal 5 November 85 saat ijazah itu diterbitkan UGM. Menurut Rismon, melalui video yang beredar viral, Windows versi 3.1 di mana font Times New Roman difungsikan baru dirilis pada tanggal 6 April 1992. Confirm, ijazah ini palsu, kata Rismon pula. Rismon juga membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah seorang alumni UGM yang lain yang bernama Bambang Nur Cahyo Prastowo. Ia menilai ijazah Jokowi menggunakan jenis font Times New Roman, sedangkan ijazah Bambang merupakan font standar dari komputer yang masih menggunakan DOS, Disk Operating System. Tuduhan dia bikin ramai. Akibatnya, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta merasa perlu meluruskan keadaan. Menurut Sigit, sebagai seorang dosen, seharusnya Rismon dalam menyimpulkan suatu informasi harus didasarkan pada fakta dan metode penelitian yang baik. Seharusnya Rismon tidak hanya menelaah ijazah dan skripsi Jokowi saja. Baru fair kalau Rismon juga melakukan perbandingan dengan ijazah dan skripsi yang diterbitkan pada tahun yang sama di Fakultas Kehutanan. Sigit menegaskan bahwa di tahun itu sudah jamak mahasiswa menggunakan font Times New Roman atau huruf yang hampir mirip dengannya, terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. Di sekitaran kampus UGM itu sudah ada percetakan yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi dengan menggunakan jenis font Times New Roman. Ini seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM, kata Sigit. Menurut Sigit, hanya sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi yang dicetak di percetakan. Sementara seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman tersebut masih menggunakan mesin ketik.
Soal nomor seri ijazah yang disebut tidak menggunakan klaster, namun hanya angka saja, menurut Sigit, itu lazim terjadi di tahun itu. Menurutnya, pada 1985, Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan sendiri dan belum ada penyeragaman dari tingkat universitas. Penomoran tidak hanya berlaku pada ijazah Jokowi, namun berlaku pada semua ijazah lulusan Fakultas Kehutanan. Nomor tersebut berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambahkan FKT atau singkatan dari nama fakultas. Sigit sepenuhnya membantah tuduhan Rismond yang mengada-ada. Ijazah dan skripsi Jokowi asli, katanya. Jokowi pernah kuliah di Fakultas Kehutanan. Dia aktif di kegiatan kemahasiswaan. Dia punya banyak teman yang mengenal baik dirinya dan bersedia memberikan testimoni kesaksian. Tempo.co juga memuat penjelasan Frono Jiwo, salah satu teman seangkatan Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Dia bercerita mereka sama-sama masuk kuliah pada 1980 dan wisuda bersama pada 1985. Frono mengaku tampilan ijazahnya sama dengan Jokowi. Ijazahnya juga menggunakan font yang sama, ditandatangani oleh Rektor Profesor Teguh Yakob dan Dekan Profesor Sunardi Prawirohatmojo. Yang berbeda hanya nomor kelulusan. Menurut Frono, seluruh mahasiswa satu angkatannya menulis skripsi menggunakan mesin ketik, meskipun ketika itu sebenarnya sudah ada komputer. Sedangkan sampul, lembar pengesahan, dan penjilitan hampir semuanya dilakukan di percetakan. Fakultas Kehutanan UGM sendiri punya banyak data pendukung yang menunjukkan bahwa Jokowi pernah kuliah, ujian, dan ikut yudisium. Penjelasan dari berbagai pihak di UGM ini seharusnya sudah bisa tuntas membuktikan Jokowi memang lulusan kampus terkemuka itu. Harap dicatat, kontroversi ini sudah berlangsung hampir 3 tahun, bahkan sempat dibawa ke ranah hukum. Pada 3 Oktober 2022, Bambang Tri menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dugaan Presiden Indonesia itu menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden pada 2019. Dalam gugatannya, Bambang meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena menyerahkan dokumen ijazah palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Pada akhirnya, Bambang mencabut gugatan tersebut dan justru kemudian dihukum atas tuduhan ujaran kebencian. Apa yang terjadi ini menunjukkan bagaimana para pemain politik yang membenci Jokowi akan rela melakukan apapun untuk menumpahkan kebencian mereka pada Jokowi. Tuduhan yang mereka lontarkan sangat tidak masuk akal. Jokowi sudah maju sebagai calon wali kota Solo, sebagai calon gubernur DKI, sebagai calon presiden. Di ketiga proses itu pasti KPU akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan ijazah Jokowi. Hampir pasti pengelola UGM atau Fakultas Kehutanan UGM akan memastikan bahwa Jokowi memang pernah kuliah, lulus, dan memperoleh ijazah kelulusan dari sana. Hampir pasti para mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang menempuh kuliah pada 1980 sampai 1985 bersuara kalau benar Jokowi tidak datang dari kampus mereka. Apa yang dilakukan Bambang Tri dulu dan juga sekarang Rismond, serta juga para mereka yang mendukung gugatan tersebut bisa dibilang sebagai tindakan yang luar biasa bodoh, unbelievably stupid. Dan celakanya mereka justru menganggap diamnya Jokowi selama ini adalah bukti bahwa Jokowi memang telah memalsukan ijazahnya. Padahal Jokowi diam karena menganggap itu adalah tuduhan yang luar biasa bodoh. Kalau orang-orang itu menuduh Jokowi berbohong, ya mereka lah yang harus mengungkapkan bukti bahwa Jokowi penipu. Mereka lah yang harus datang ke Fakultas Kehutanan UGM dan menyelidiki kebenaran kelulusan Jokowi. Tapi itu pun tidak mereka lakukan. Mereka hanya bisa berhayal, meracau, menyebarkan kebohongan tanpa malu. Sungguh-sungguh kebodohan yang tak tertahankan. Pak Jokowi santai saja dibilang ijazahnya palsu. Dunia internasional saja segan dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo saja semakin lengket dengan Pak Jokowi. Sepertinya anak abah iri sama kesuksesan Pak Jokowi. Baiklah teman-teman, demikian dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Buat teman-teman yang suka dengan channel ini, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.